Selamat pagi, shalom saudara terkasih, dimanapun Bapak Ibu ada berada pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Mari kita satukan hati, kita mau tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Sungguh semua karena kasih setia Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang, kami mau bawa pujian kami mau bawa penyembahan kami bawa hati kami, semua yang terbaik bagi nama Tuhan. Urapi setiap hati, sentuh setiap jiwa, biar kami boleh muka ketemu muka dengan Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, mari kita semua yang siap sama-sama katakan, amin. Terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Mari bersama-sama nyanyikan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus.
Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita paling meriah. Haleluya, haleluya. Mari semua yang siap untuk memuji Tuhan lebih luar biasa bersama katakan amin. Coba kasih senyum kanan kirimu yang paling manis, katakan Tuhan Yesus itu baik. Amin. Firman Tuhan Allah berkata, jangan biarkan kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Bersama-sama katakan dengan iman. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Bersama-sama katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu bernyala-nyala. Lebih lagi katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Bersama-sama, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lebih
Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Selidiki setiap hati kami Tuhan, agar Engkau temukan kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu, sungguh-sungguh setia kepadamu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup ini Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, untuk mengucap syukur dalam keadaan baik mungkin gampang, tapi mengucap syukur dan berkomitmen untuk setia mengikut Tuhan di saat yang sulit, saat badai menerpa. Seperti Kristus telah setia, bahkan Ia rela mati di kayu salib buat setiap kita.
Mari Engkau jika pagi hari ini mau berkata, ya Tuhan, saya mau setia. Ya Tuhan, saya mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya tidak mau main-main lagi. Saya mau benar-benar mengikuti kehendak Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh setia mengasihi Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Kita nyanyikan bersama-sama, biar ini menjadi doa kita pada pagi hari ini. Haleluya. Sampai akhir. Roh Kudus, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Pagi hari ini kami mau berkomitmen sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh setia. Tanpa Engkau kami tidak mampu Tuhan. Tapi dengan kekuatan dari-Mu Tuhan, kami mau berjalan setia bersama Tuhan. Mari lebih lagi bersama-sama katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Kami mau setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih beribadah secara online dan kita akan menyiapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu saudara yang ada di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya baiklah kita akan sembahyang berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang kami cintai, kembali kami datang untuk mengucap syukur dan memuji-muji nama-Mu karena pemeliharaanmu, pertolonganmu, berkatmu, dan anugerahmu yang senantiasa ada bersama kehidupan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Sekarang tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman-Mu ini akan memberkati kami semua, mengubahkan hidup kami, akan meluruskan jalan kami. Urapi hamba-Mu dan kami semua. Oleh dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah firman Tuhan pada pagi hari ini masih berkaitan dengan khotbah minggu-minggu yang kemarin. Dan minggu ini saya akan menyampaikan tema yang dengan judul lukewarm, ya. Mungkin ini bahasa Inggris mungkin agak asing, maka saya memberikan satu terjemahan yaitu suam-suam. Dan ayat yang menjadi landasan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 13 hingga ayat ke-20. Sebetulnya penekanannya ada pada ayat 15 dan 16, tapi supaya kita akan melihat kebenarannya secara utuh, komprehensif, maka kita akan membacanya dari ayat 13 hingga ayat 20. Demikian firman Tuhan. Mari kita akan membaca bersama-sama apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, dari permulaan
dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ayat 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. 17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah diumurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumaskan matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. 21, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku, dan di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Puji Tuhan. Ayat yang kita baca ini merupakan surat yang ditujukan kepada jemaat-jemaat, salah satu dari 7 jemaat yang ada di Asia Kecil, ya, pada waktu itu, yang ditulis surat ini oleh Rasul Yohanes. Saya percaya bahwa apa yang dituliskan oleh firman Tuhan bagi jemaat-jemaat di Asia Kecil pada waktu itu merupakan gambaran juga bagi gereja-gereja yang ada sekarang ini, yang ada pada pengharapan akan datangnya Tuhan yang kali kedua. Ada beberapa jemaat di situ, tetapi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah jemaat yang ada di Laodikia. Untuk kita dapat memahami firman Tuhan ini, maka kita akan melihat bersama-sama mengenai kota Laodikia ini, atau tempat yang disebut Laodikia ini. Oke, saya tunjukkan mengenai posisi atau letak Laodikia dalam gambar yang saya tayangkan. Laodikia terletak di antara kota Hierapolis dan Kolose. Dan ini menarik untuk kita ketahui supaya kita dapat memahami secara utuh. Nah, kita lihat bahwa Laodikia dan beberapa jemaat di Asia Kecil ini terletak di Turki sekarang, ya, atau dulu dekat dengan Efesus. Kita lihat mengenai peta ini, ke-7 gereja jemaat yang menerima surat kiriman dari Yohanes. Di situ ada Pergamus, ada Sardis, Smyrna, ada Philadelphia, dan ada Efesus, dan juga yang terakhir Laodikia. Di situ kita tampilkan mengenai bangunan bersejarah, situs-situs peninggalan, masa kejayaan pada waktu gereja itu eksis atau berada. Nah, saya ingin memberikan penjelasan atau arti lukewarm secara umum, ya. Nanti baru saya akan mengkerucutkan dalam pemahaman Kristiani. Lukewarm can also be used to describe a person attitude toward something. If you not particularly for or against something you feeling toward, it might be described as lukewarm. Yang artinya begini, suam-suam dapat juga digunakan untuk menjelaskan sikap pribadi kepada seseorang. Dikatakan jika tidak khusus atau utama untuk atau melawan sesuatu, your feeling Anda, perasaan Anda kepada
ayatnya mungkin disebutkan seperti lukewarm. Artinya begini, kalau Anda itu tidak bersemangat, kalau Anda itu tidak bergairah, kalau Anda itu ya letoy gitu ya, tidak sungguh-sungguh, maka itu dikategorikan sebagai suam-suam atau lukewarm. Oke, Yesus menggunakan keadaan gereja Laodikia sebagai gambaran situasi gereja di sana pada waktu itu. Tetapi juga itu menggambarkan mengenai keadaan gereja masa kini atau masa sekarang. Ya, mengapa demikian? Nanti kita akan melihat kebenarannya. Oke, kita melihat apa yang terjadi bagi gereja yang ada di Laodikia. Yang pertama, ditemukannya kesuaman gereja yang terdapat dalam ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saya menggarisbawahi kata segala pekerjaanmu. Ya, menarik ini karena sebetulnya yang dicela oleh Tuhan Yesus kepada gereja yang ada di Laodikia karena mereka dicela tentang pekerjaannya. Ya, nah kita lihat yang pertama tadi disebut lukewarm. Lukewarm tadi ya saya sekarang mengerucut pada penjelasan Kristen ya. Yang dikatakan secara metafora atau perumpamaan itu dikatakan begini. Of the condition of the soul restlessly fluctuating between a torpor and fervor of love. Yang artinya begini saudara. Sebuah metafora dari keadaan atau situasi jiwa yang fluktuatif, yang naik turun di antara mati suri atau yang bersemangat akan kasih yang bernyala-nyala begitu. Nah, jadi antara mati suri dengan membara gitu saudara ya, dengan bersemangat. Itu yang disebut dengan lukewarm atau suam-suam. Nah, saudara, kita melihat apa yang mengarah kepada kata suam-suam ini. Suam-suam ini menunjukkan tentang pekerjaanmu, ya. Jadi Tuhan Yesus sebagai kepala gereja mencela gereja di Laodikia karena mereka tidak panas, tidak dingin, atau mati suri, atau di tengah-tengah tadi antara mati suri dengan cinta yang berkobar-kobar. Ya, nah saudara, tadi disebutkan adanya panas atau dingin. Nah ini menarik ya untuk kita pelajari karena apa? Tadi saya sebut di Laodikia ini posisinya berada di antara Hierapolis dan Kolose. Di Hierapolis yang lebih tinggi tadi posisinya ada air panas, sumber air yang panas, yang useful, yang sangat berguna untuk apa saja, untuk pengobatan, untuk keperluan-keperluan yang lain. Sedangkan di Kolose itu ada sungai yang airnya dingin. Mungkin aliran-alirannya itu bertemu di Laodikia ini sehingga air yang ada di sungai Laodikia itu menjadi cuman hangat saja ya, suam-suam saja sehingga tidak useful, tidak berguna sama sekali untuk sesuatu yang dibutuhkan. Nah, kata pekerjaanmu tadi dalam bahasa Yunani menggunakan kata erga. Itu yang dikecam oleh Yesus. Bahwa pekerjaan orang-orang Laodikia itu mengalami ya mati suri ya tidak, semangat ya tidak, saudara ya. Nah, kita bertanya jangan-jangan kita seperti itu. Dengan adanya pandemi ini kita seperti itu, semangat tidak, tapi ya mati juga tidak, saudara ya. Nah, apa keadaan kita? Itu yang disebut dengan lukewarm atau suam-suam.
Dan kita lihat ayat yang selanjutnya yang kita baca tadi, bahwa itu tidak diperkenan Tuhan. Itu akan dimuntahkan dari mulut Tuhan. Jadi hati-hati. Kalau Anda terjebak, kalau Anda terlena dalam keadaan sekarang ini, karena gereja semua dalam posisi beribadah secara virtual atau online dan belum onsite, sehingga Anda tidak lagi ada semangat untuk melayani, tidak ada passion, tidak ada gairah, tidak ada exciting untuk melayani, maka jangan-jangan Anda yang disebut dalam keadaan atau posisi atau kondisi lukewarm tadi. Nah, kata pekerjaanmu atau erga tadi diterjemahkan dalam terjemahan yang lain, artinya adalah slothfulness, ya. Artinya lelet, lamban, lemot, saudara, ya antara semangat dan tidak semangat. Ya, jadi ini sangat membingungkan, sangat tidak menyenangkan keadaan ini. Bagaimana kalau saudara punya karyawan yang pekerjaannya itu lelet, lemot, saudara. Pasti kita greget, pasti kita tidak menyukai keadaan karyawan kita tersebut. Dan di mata Tuhan, gereja Laodikia pada waktu itu dicela keadaannya karena ia lelet. Karena ia lemot, tidak dingin dan tidak panas. Dan itu akan dimuntahkan dari mulut Tuhan. Tuhan mau supaya kita ini berguna penuh, useful, ya. Kita ini berguna bagi kerajaan Allah. Allah tidak butuh orang-orang yang slothfulness ini, yang lamban ini, yang lemot ini, yang lelet ini. Nah, saudara, mari kita lihat selanjutnya dengan cepat, yaitu penyebabnya apa. Penyebab kesuaman itu ada dalam ayat yang ke-17 dan ke-18. Dan saya menemukan dalam ayat itu, rupanya orang Laodikia ini mengalami yang apa disebut spiritual blindness, ya, atau kebutaan rohani. Nah, saudara, ya, mungkin dia punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga, kata firman Tuhan, dan tidak bisa mendengar. Dan itulah yang membuat mereka berada dalam situasi diam saja, tidak passion, tidak bergairah. Mereka disebut tadi lukewarm tadi, tidak menyala-nyala karena syarat atau hal yang dapat membuat kita melayani Tuhan adalah kalau rohmu menyala-nyala. Tapi bayangkan keadaan sekarang ini membuat gereja Tuhan seperti tiarap, membuat jemaat Tuhan seperti tengkurap, saudara. Tidak bergairah, tidak ada lagi penjangkauan, tidak ada lagi kesaksian, tidak ada lagi bagaimana kita meluaskan kerajaan Tuhan di muka bumi. Karena seperti orang-orang di Laodikia, mereka mengalami spiritual blindness. Nah, saudara, kita baca ayatnya, ayat yang 17 dan ke-18. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Tadi saya mengatakan penyebabnya adalah kebutaan rohani, spiritual blindness tadi. Mengapa? Ya karena dia tidak tahu keadaannya, tidak menyadari posisi kondisi keadaannya. Dia pikir dia kaya, dia pikir dia hebat, saudara. Tapi sesungguhnya di mata Tuhan, orang-orang di Laodikia itu dicela. Dan Tuhan memberikan sebuah penawaran, sebuah terapi, sebuah pengobatan, ya, untuk perbaikan keadaan orang-orang di Laodikia. Nah, bukankah seperti pada masa kini? Banyak orang mengatakan, yes, I am
fine, ya I'm well. Saudara, saya baik-baik saja. Nah saudara, orang kadangkali seperti yang dikatakan oleh Salomo dalam Amsal pasal 21 ayat yang kedua. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Hati-hati. Kalau engkau sudah mengatakan, ya aku sudah baik, aku sudah begini, begitu, aku cukup, saudara. Dan aku benar. Firman Tuhan mengatakan, ya menurut pandangan kita, menurut persepsi kita sudah baik. Tapi dengarkanlah. Tuhan mengatakan, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan itu sangat mengenal kita, ya. Bahkan sampai kedalaman hati kita. Ia tahu. Ia tahu kalau engkau dan saya mungkin dalam keadaan yang lamban tadi, yang slowness tadi ya, yang mengalami kelambanan, lemot, tidak menyala-nyala, menjengkelkan, saudara. Ya, nah jadi kalau kita menyadari keadaan kita, bersyukurlah. Tapi jangan seperti orang-orang di Laodikia, tidak sadar, dia merasa hebat, dia merasa kaya, dia merasa luar biasa. Nah, tapi firman Tuhan datang kepada jemaat di Laodikia dan Tuhan minta mereka bertobat. Lalu kita melihat cara mengatasi kesuaman rohani. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang saat ini, hari-hari ini Anda sedang mengalami kesuaman rohani, ada dalam ayat yang ke-19 ya. Saya bacakan demikian, atau ayat 18b ya, bagian terakhir. Yaitu kita perlu yang namanya perfect vision atau penglihatan yang sempurna. Karena tadi bukankah dikatakan supaya orang-orang di Laodikia membeli minyak untuk melumasi mata mereka. Dan supaya ya engkau dapat melihat. Nah, jadi mari kita membuka hati dan menanggapi firman Tuhan ini. Kalau Anda dan saya dalam keadaan suam, datang kepada Tuhan dan dikatakan untuk meminta minyak untuk melumasi mata kita ya, dan lagi minyak yang untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Nah, jadi pandangan kita, persepsi kita yang keliru karena kita mengatakan yes, I am okay, I am well. Kita perlu belajar dari apa yang terjadi dari jemaat Laodikia untuk membeli minyak untuk kita. Mata kita punya pemandangan yang sempurna, mengerti siapakah diri kita. Yang selanjutnya, caranya mengatasi kesuaman rohani adalah rela untuk didisiplin. Haleluya. 19. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur, ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, ini terdapat dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6 dan 9 selanjutnya juga menegaskan mengenai teguran kepada orang-orang percaya dari penulis Ibrani seperti yang terdapat dalam ayat 19 dalam Wahyu pasal 3 yang kita pelajari pada pagi hari ini. Supaya kita rela untuk didisiplin. Tadi saya mengatakan untuk membaca kitab Ibrani pasal 12:6 demikian. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Selanjutnya dari ayah yang kita sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Nah, di dalam kitab Ibrani ini menarik karena Tuhan menghajar, bahasa Indonesia menuliskan demikian. Tetapi dalam bahasa Inggris katakan karena Tuhan mendisiplin orang yang dikasihinya. Ya. Nah saudara, Tuhan mau menolong kita, Tuhan mau kita didisiplin
Karena ada kesalahan yang kita lakukan dan mungkin kesalahan itu tidak kita sadari seperti orang-orang di Laodikia. Firman Tuhan untuk orang-orang di Laodikia tadi bukankah mengatakan bahwa Tuhan mau orang-orang di Laodikia itu mendapat sebuah disiplin. Ya, puji Tuhan ya. Kita mau belajar firman Tuhan karena ayat 19 tadi mengatakan, barang siapa ku kasih, ku tegur dan ku disiplin. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Kalau kita punya respon yang benar, kalau kita menanggapi firman Tuhan dengan benar, maka apa yang terjadi? Ada satu upah, ada satu reward bagi gereja yang menanggapi teguran Tuhan ini. Pada ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Puji nama Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyadari keadaan kita. Ya, dalam keadaan situasi dunia yang sulit, kita pelayanan sulit, beribadah sulit, membuat kita itu seperti orang yang menjadi suam. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita. Mari kita tanggapi. Dikatakan dalam ayat yang terakhir, Wahyu pasal 26. Barang siapa berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Inilah sebuah pengharapan kita. Bahwa nanti apabila Tuhan datang untuk yang kedua kali, maka kita yang menanggapi firman Tuhan, kita yang menang, kita akan memerintah di masa 1000 tahun bersama dengan Tuhan. Camkanlah firman Tuhan. Tanamkanlah firman Tuhan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menanggapi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Biarlah firman Tuhan ini akan berguna bagi kita. Kita tidak dimuntahkan oleh Tuhan. Kita tidak dibuang oleh Tuhan. Tetapi kita berguna dan akan duduk di tahtanya untuk memerintah bersama Tuhan di kerajaan 1000 tahun. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar akan dipadamkannya. Tiada ketika untuk kemuliaan. Sementara musik akan mengalunkan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, haleluya. Mungkin engkau merasa engkau sudah benar, sudah baik, tetapi di pemandangan Allah yang mengenal hati, engkau dikatakan engkau suam dan Tuhan tidak memuntahkannya. Itu Tuhan mengatakan, belilah
minyak yang emas yang daripadaku, kain yang daripadaku, dan mengambil minyak untuk melumasi mata kita agar kita punya perfect vision, dapat mengenali kita, mengenali hati Tuhan dan melihat dunia, untuk kita mengasihi dan melayani Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan mau membaharui kita. Kalau engkau responsif, kalau engkau mau menanggapi firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian refrennya saja. Bapak Ibu ingin berdoa, saya ingin mendoakan dari tempat ini buat Bapak Ibu Saudara. Hulu yang terkulai, hulu yang terkulai akan dipatahkannya, dia akan jadikan tindak sungguh lebih berharga. Hulu yang telah pudar akan dipadamkannya, akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bapa yang baik, lihatlah hati kami, karena Engkau yang mengenal hati kami. Kadangkali kami melihat diri kami itu baik, padahal di mata Tuhan mungkin kami lemot, kami tidak bergairah dalam pekerjaan kami. Tuhan berkati, yang lemah Tuhan kuatkan, yang padam Tuhan hidupkan, biar mereka bersemangat kembali dan akan memerintah bersama Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh nama Tuhan Yesus, kuserahkan domba-domba Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah selesainya ibadah ini kita akan mendengar pengumuman. Yang pertama, bagi saudara-saudara yang mau dibaptis menjalankan sakramen yang Tuhan berikan, yaitu baptisan air, bisa mendaftar kepada Bapak Ariswanto di gereja sehingga akan dilanjutkan dengan sebuah pelajaran katekisasi. Yang selanjutnya kita akan umumkan mengenai sekolah minggu setelah ibadah ini jam 10. Jangan lupa untuk menonton Superbook yang akan ditayangkan untuk sekolah minggu. Dan yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara temu kangen melalui Zoom bersama-sama, kami mengucapkan terima kasih. Dan gereja kita sebetulnya akan melaksanakan HUT yang ke-20, tetapi karena keadaan kita sedang memikirkan tentang sesuatu yang tepat supaya kita tidak kehilangan suatu suasana bersyukur kepada Tuhan untuk HUT kita yang ke-20 itu. Terima kasih. Jangan lupa untuk persembahan Bapak Ibu, di depan layar Bapak Ibu, saudara-saudari ada sarana untuk Bapak Ibu memberi bagi pekerjaan Tuhan, baik melalui QR, melalui GoPay atau melalui transfer rekening, dapat diberikan bagi pekerjaan Tuhan. Kita memberi bukan supaya kita diberkati, kita memberi sebab kita sudah diberkati dan mencintai Tuhan. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk akhir ibadah ini. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat akhir ibadah ini Engkau telah membawa kami untuk menyembah dan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya Tuhan, kami mintakan berkat-Mu secara khusus di hari-hari yang sulit, di hari yang sehat ini. Kami minta berkat Tuhan, kami minta penyertaan Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi Tuhan. Jangan tinggalkan kami, tapi pegang tangan kami, supaya tangan kami senantiasa digandeng oleh Tuhan. Berkati keluarga kami, jangan biarkan keluarga kami Tuhan, dalam keadaan yang sulit, susah, tapi biarlah penyertaan dan damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan untuk keperluan-keperluan kami yang kami butuhkan, Tuhan cukupkan. Tuhan, bagi pekerjaan kami, Tuhan juga akan tolong. Kiranya berkat-Mu yang spesial akan Kau berikan bagi domba-domba-Mu di gereja ini. Dan berikan kami kesehatan, berikan kami
tubuh yang sehat, supaya kami dijauhkan dari virus-virus yang jahat yang tidak kelihatan. Bungkus kami dengan darah-Mu, dan Tuhan tutup kami dengan kuasa-Mu dan lindungi dengan para malaikat-malaikat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati masa depan kami, biar kami berhasil karena Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sekarang sidang jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang tinggal bersama kita sampai Tuhan datang yang kedua kali. Maranatha. Biar semua yang percaya mengatakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.